Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, jumpa lagi dengan saya Ani Dwi Marga. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan, organ, dan sistem organ manusia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke materi. Jaringan, organ, dan sistem organ tubuh manusia. Yang pertama, pengertian organ sistem manusia. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsinya. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang pertama, sistem pencernaan makanan terdiri dari mulut. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Terdiri dari lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian utama lidah adalah radix, dorsum, dan apex. Selanjutnya, bagian dari mulut yaitu gigi. Gigi tersusun atas beberapa bagian yaitu mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Mahkota merupakan bagian gigi yang terlihat dari luar. Adapun bagian leher dan akar gigi tertutup oleh suatu lapisan yang disebut lapisan gusi. Gigi tersusun atas 4 macam jaringan, yaitu jaringan email, dentin dan pulpa, dan sementum. Jaringan email merupakan jaringan gigi yang paling keras. Email ini melindungi mahkota gigi. Dan dentin merupakan komponen utama pembentuk gigi. Pada bagian dalam gigi terdapat pulpa. Pulpa berisi pembuluh darah dan serabut saraf. Pada manusia, gigi tumbuh pertama kali pada usia sekitar 6-8 bulan yang sering disebut gigi seri. Selanjutnya, kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Ludah berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar kurang lebih 25-30 cm. Pangkalnya adalah di leher, di belakang tenggorok, kemudian di daerah dada di belakang jantung, menembus sekat rongga badan di depan tulang belakang, dan bermuara dalam lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar, dan bagian luar berserabut memanjang. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Kelima, kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai pada limpa. Keenam, usus halus. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Yang ketujuh, usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang, dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut sebagai usus besar berbentuk S. Kedelapan, anus.
Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektrum yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos, akan tetapi pada saat buang air besar, otot sphincter di anus dipengaruhi oleh otot lurik. Selanjutnya ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari lingkungan sekitar. Kemudian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dan sistem peredaran darah getah bening merupakan satu kesatuan dalam sistem sirkulasi atau transportasi. Dinamakan sistem transportasi karena darah berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan mengedarkan gas-gas pernapasan ke seluruh tubuh. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ekskresi. Proses metabolisme tubuh meliputi proses menghasilkan energi dan zat yang berguna bagi tubuh. Dalam proses metabolisme, dihasilkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena dapat membahayakan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh disebut ekskresi. Pembuangan zat sisa dari dalam tubuh ditunjukkan pada berbagai proses, yaitu pengeluaran keringat, pengeluaran urin, pengeluaran gas CO2 dan H2O, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Sistem ekskresi pada manusia dilibatkan organ ekskresi berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.